Dengan tangan yang gemetaran, pelayan ini membawakan secangkir kopi untuk gadis cantik majikannya ini yang baru saja terbangun dari tidurnya. Namun setelah melihat cairan kopi yang tumpah pada gelas tersebut, gadis ini pun langsung membuangnya. Gadis ini adalah pewaris tunggal dari salah seorang pria terkaya di India. Bahkan untuk mandinya saja, pelayannya harus menyiapkan ribuan bunga mawar hidup yang tersebar di seluruh kamar mandinya. Sementara para pelayannya yang lain sedang sibuk mempersiapkan hidangan lezat yang akan disantapnya pagi ini. Bahkan mempersiapkan seluruh menu makanan yang berasal dari seluruh dunia. Setelah koki berstandar hotel bintang 5 ini menjelaskan semua menu masakannya, gadis ini hanya memilih satu menu saja untuk dimakannya. Sementara makanan yang tidak dipilihnya segera dibawa ke belakang untuk dibuang begitu saja. Ketika gadis ini akan pergi ke kantornya, sang asisten menghentikannya untuk menyampaikan kalau seorang kokinya ini ingin meminta cuti untuk pernikahan anaknya selama 10 hari dan meminta uang kasbon sebanyak 10 juta. Namun gadis kaya ini malahan mengizinkannya cuti lalu menggantinya dengan menyumbang uang 100 juta untuk pernikahan anaknya. Lalu kemudian gadis ini pergi ke kantornya yang berdiri megah dan merupakan salah satu perusahaan yang paling terkemuka di negaranya. Setelah sampai ke kantornya, gadis ini berjalan masuk layaknya seorang model. Bahkan semua karyawannya diwajibkan berdiri untuk menyambut kedatangannya. Namun gadis ini terus saja berjalan masuk tanpa sedikit pun menghiraukan mereka. Setelah sampai ke dalam ruangannya, pemuda ini sudah menunggu kedatangan gadis itu. Bukannya membicarakan tentang bisnis perusahaan, mereka malah membicarakan tentang persaingan mereka berdua yang belum tuntas. Dan ketika pintu dibuka, teman-temannya yang lain sudah menunggu untuk mengajak gadis ini melanjutkan pertandingan badminton. Mereka pun mulai kembali bermain untuk saling mengalahkan. Dan pertandingan hari itu kembali berhasil dimenangkan oleh gadis ini. Sang paman datang untuk memberikannya selamat. Paman ini yang merupakan sahabat mendiang ayahnya, bertugas untuk mengurus semua pekerjaan di perusahaan ini, sementara gadis ini bertindak sebagai direktur utama di perusahaan yang diwarisinya ini. Sang paman meminta gadis ini untuk menandatangani kesepakatan yang baru saja dibuat oleh paman ini. Yang tanpa memperdulikan isi kontrak tersebut, gadis ini langsung saja menandatanganinya. Namun setelah mendapatkan berita dari salah seorang manajer yang melaporkan kalau visa liburan gadis ini ditolak untuk masuk ke sebuah pulau yang hendak dikunjunginya, membuat gadis ini mulai menjadi marah karena dirinya yang sudah berjanji ke teman-temannya untuk mengajak mereka pergi liburan bersama. Namun sang paman memintanya untuk tak perlu khawatir karena dengan kekayaan yang dimiliki oleh si gadis, dirinya bisa mengatur semuanya agar mereka semua bisa sampai ke sana dengan sangat mudah. Lalu menerbangkan mereka semua dengan menggunakan sebuah helikopter dan akhirnya mereka bisa liburan bersama teman-temannya di sana. Ketika sedang asik melakukan pesta api unggun pada sebuah hutan lindung yang terlarang, tak lama kemudian mereka melihat para polisi yang sedang berpatroli melakukan pencarian. Tak ingin dirinya tertangkap, mereka pun segera bergegas kembali ke dalam mobil mereka untuk segera kabur dari sana. Lalu memacu kendaraan mereka dengan kencang agar bisa lolos dari kejaran para polisi itu. Namun di tengah perlarian mereka, tiba-tiba mobil yang dikendarai mereka menabrak sesuatu, membuat mereka segera menghentikan mobil dan langsung turun untuk memeriksa apa yang telah mereka tabrak. Dan betapa terkejutnya mereka mengetahui kalau mereka telah menabrak seorang pria suku dalam di hutan itu. Mereka pun menjadi panik melihat pria itu yang terkapar lemas tak berdaya. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.